Halo semuanya, kembali kita bertemu dalam materi cloud computing. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu Server menggunakan software VirtualBox. Sebelum kita melakukan proses instalasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah Ubuntu yang kita gunakan adalah Ubuntu Server versi 22.04. Kemudian kita menggunakan VirtualBox versi 7.0 ya. Sebenarnya saya sarankan agar kita menggunakan versi yang sama persis agar tidak ada perbedaan dalam penulisan perintahnya nantinya. Kemudian VirtualBox juga saya sarankan menggunakan versi yang sama. Yang ketiga adalah kita membutuhkan master Ubuntu dalam format ISO. Jadi nanti Anda bisa mendownload di halaman ini ubuntu.com download server. Saya perlihatkan halamannya dulu. Ini Anda bisa download nanti di sini. Kemudian nanti bisa menekan tombol ini untuk melakukan proses download file Ubuntu-nya. Sebenarnya saya sudah mengcapture beberapa tampilan-tampilan yang telah saya ambil tadi pada proses penginstalan sebelumnya. Ini ada beberapa. Nah, ini sengaja saya ambil ya, karena saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin penting yang saya anggap berguna atau saya perlu jelaskan dalam proses penginstalan Ubuntu ini. Yang pertama adalah ketika Anda ingin menginstal VirtualBox ya, tentu setelah VirtualBox-nya jalan, Anda mengklik icon new. Setelah itu Anda diminta mengisikan 3 isian ya. Yang pertama adalah name. Nama ini bebas saja, Anda bisa menulis nama apa saja. Yang kedua adalah folder, ini menentukan di mana mesin kita akan terinstall atau akan tersimpan. Dan yang ketiga adalah di mana file ISO ya dari Ubuntu server ini ya. Tentu kalau kita ingin menginstal tentu membutuhkan installer ya. Nah, dalam pembahasan ini yang menggunakan file ISO yang telah Anda download di halaman Ubuntu tadi. Nah, nama ini ya mempengaruhi nama mesin yang akan kita install nanti dan juga nama folder yang akan kita install juga atau nama folder hasil penginstalan. Nah, alamat ini ya menentukan di mana hasil instalan server kita itu akan disimpan ya. Kalau pada komputer saya itu adalah di mesin virtual. Jadi karena saya sudah nginstal ini maka foldernya kelihatan ya. Pada saat pertama install tentu belum ada ini ya, belum ada. Kemudian kita akan diminta untuk mengisikan beberapa isian di sini ya. Ini dan ini. Nah, terus terang saja saya belum pernah menggunakan isian ini setelah komputer terinstall, tapi tidak apa-apa kita laksanakan dulu ya. Yang penting Anda ingat saja apa isiannya. Jadi ini pun bebas juga sebenarnya. Ada username, password dan konfirmasi password. Nanti silahkan diisi dan diingat saja kalau perlu di capture. Pada isian berikutnya setelah kita mengklik tombol next ya, kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi atau pemilihan spesifikasi hardware-nya. Kalau Anda lihat ini ya, Anda akan diminta untuk menentukan berapa besaran dari RAM-nya atau memorinya ini. Ya, Anda bisa isi manual ini dengan mengetik secara manual angkanya ataukah menggeser slider ini. Anda bisa geser nantinya. Mengenai besaran angka itu tergantung dari komputer Anda ya. Kalau RAM-nya besar ya tidak apa-apa, Anda berikan RAM yang lebih besar pula. Kemudian core-nya saya set ke 1 CPU saja. Walaupun di CPU saya ini ada terbaca 4 core ya, seperti itu. Kalau kita melihat spesifikasi dari Ubuntu server ya, saya sudah mengecek di halaman resminya itu hanya membutuhkan spesifikasi seperti ini. Ya, penyimpanan 2,5 GB, kemudian RAM-nya 1 GB. Ya, ini kecepatannya 1 GHz. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau kita lihat laptop sekarang itu kan minimal 8 GB lah. Kemudian penyimpanannya sudah cukup besar. Jadi saya sih biasanya menyimpan sampai kalau untuk RAM-nya biasanya 2 GB-an. Gitu kan? Kemudian core-nya 1. Kita lanjut lagi. Jadi saya lupa tadi, jangan lupa klik tombol next lagi. Lanjut kita ke pemilihan
hard disk. Nah, besaran yang direkomendasikan tadi sekitar 2,5 ya, maksudnya kebutuhan minimalnya. Tetapi kalau saya sih mengisikan di angka biasanya sih 25 GB, tapi ya terserah Anda sih. Mau isi 10 itu sudah cukup sebenarnya, yang penting aplikasi tidak terlalu banyak. Tapi saya biasanya mengisi dengan angka 25. Berikutnya Anda pilih next ya. Setelah itu di sini ada proses review ya, apa-apa yang telah Anda lakukan tadi. Di sini ada disknya ya 10 GB, kemudian memorinya 8 ya. Akan disimpan di mesin virtual dengan nama Ubuntu Server, nama mesinnya Ubuntu Server. Master image-nya ada di sini ya, master Ubuntu dan seterusnya. Jadi ini mereview apa yang telah kita lakukan tadi. Adapun nanti jika Anda merasa ada yang mau diperbaiki, bisa Anda klik tombol next. Setelah melakukan, jadi kalau sudah dirasa ini sudah benar ya, maka kita klik tombol finish. Maka pada saat itu akan terjadi beberapa proses ya, yang ujungnya nanti akan menuju ke halaman loading Ubuntu-nya. Jadi tampilan awalnya seperti ini, kemudian muncul seperti ini. Selanjutnya akan muncul pemilihan bahasa ya, akan muncul pemilihan bahasa. Jadi yang saya gunakan sih di sini adalah defaultnya saja, karena tutorial-tutorial itu banyak juga menggunakan bahasa Inggris. Baik, setelah kita memilih bahasa, kita lanjutkan dengan informasi terkait dengan update. Nah, ternyata installer kita menemukan ada yang lebih baru dari installer yang ada pada sekarang. Tetapi saya memilih untuk melanjutkan tanpa mengupdate. Kenapa? Karena ya itu membutuhkan waktu yang lama jika kita memilih ini. Kemudian proses update itu juga bisa kita lakukan setelah proses penginstalan selesai. Kita lanjut ya. Ini seperti biasa penginstalan Windows ya, layout keyboard. Saya kira pilihan default saja, kemudian kita down, lanjutkan. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Apakah Anda ingin menggunakan Ubuntu Server dengan mode default ataukah Ubuntu Server versi minimize ya. Nah, jika kita seorang pemula dalam pengguna Ubuntu Server ini, ya disarankan untuk memilih yang default saja. Kenapa? Karena mereka sudah menginstal paket yang sudah cukup lengkap atau paket-paket yang dianggap perlu. Kita oke saja. Nah, di sini terkait dengan konfigurasi Ethernet-nya ya. Jadi sudah terbaca Ethernet kita ya. Saya pilih juga pilihan default, jadi kita down saja. Nah, di sini meminta alamat dari proxy address. Jadi seandainya misalnya dalam suatu jaringan itu menggunakan proxy ya. Jadi ini client, ini server. Biasanya admin itu memasang proxy di tengah, ya Anda harus mengisi ini supaya bisa terkoneksi nantinya. Tapi kondisi kita sekarang tidak menggunakan itu karena kita menggunakan virtual box. Jadi kita pilihan default saja, pilih down. Selanjutnya ini adalah mirror ya. Jadi ini sebuah alamat. Jadi kalau kita punya Linux itu melakukan proses install paket aplikasi, dia kan sifatnya online. Kalau online berarti dia butuh file dari sumber lain. Nah, alamat inilah yang dimaksud dengan mirrornya ya, mirrornya. Defaultnya adalah ini ya. Kalaupun Anda mengganti boleh saja, misalnya memilih mirror yang posisinya ada di Indonesia boleh saja, tetapi ya tidak mau repot, Anda pilih saja yang ini. Kalau koneksinya juga cukup cepat, ya saya kira itu tidak masalah juga. Dilanjut. Nah, kemudian ini ada konfirmasi terkait apakah memilih seluruh hard disk, artinya hard disk kita akan dipartisi dan datanya hilang semua, dihapus. Ya, sebenarnya kita bisa mengcustom ya, tetapi dalam kasus kita ya saya menganggap saya akan menggunakan satu hard disk saja. Kemudian pilih down. Setelah itu akan direview ya. Jadi rootnya menggunakan 8,4 GB, kemudian /boot.
Ya, kalau kita lihat penjelasan ini, /boot itu dipakai untuk urusan-urusan booting nantinya. Dan seterusnya kemudian kita down aja karena kita anggap ini sudah benar konfigurasinya. Di sini ada konfirmasi lagi ya. Sebelum kita melanjutkan, apakah Anda yakin akan melanjutkan? Ya, tentu kita pilih continue. Continue, kemudian ini cukup penting ya. Nanti setelah menuju ke halaman berikutnya, Anda akan diminta untuk mengisikan nama servernya, kemudian username, password. Ya, jadi kadang terjadi saya dapatkan yang menginstal itu dia lancar installnya tapi lupa ini ya, terpaksa harus diulangi lagi karena tidak bisa masuk ke Linux-nya seperti itu. Silahkan pilih down. Dan seterusnya ini ya mungkin penginstalan driver dan di sini ditemukan tidak ada. Kita pilih continue lagi. Nah, ini bagian yang penting ya kalau Anda menggunakan VirtualBox ya. Karena Linux ini tidak ada terminalnya dan kita ada kebutuhan untuk mengakses melalui Windows misalnya atau mengakses melalui komputer lain, maka silahkan aktifkan ini ya untuk memudahkan Anda dalam meremote nantinya. Karena server itu biasanya cara yang paling awal adalah dengan melakukan proses remote, dan remote itu bisa menggunakan SSH seperti itu. Jadi diaktifkan saja supaya nanti Anda tidak perlu install lagi ini. Artinya di paket ini sudah jalan, sudah diinstal setelah penginstalan juga selesai. Anda pilih down. Setelah itu nanti ada pilihan lagi ya. Jadi ini juga paket-paket aplikasi ya, atau aplikasi-aplikasi yang mungkin Anda butuhkan ya. Misalnya mungkin Anda butuh Docker ya. Silahkan saja nanti dipilih di sini. Tapi kalau misalnya Anda belum membutuhkan, ya bisa saja Anda lanjutkan. Dan ini bisa diinstal setelah instalasi Ubuntu-nya selesai. Pilih down, selanjutnya ini mulailah proses penginstalan ya. Mulai proses penginstalan. Dan seterusnya ini Anda menunggu, kemudian ada konfirmasi install complete. Setelah itu Anda diminta untuk merestart. Setelah direstart itu muncul halaman loadingnya dan berhasil masuk ke terminal Ubuntu server. Ingat, Ubuntu server itu tidak punya GUI ya. Jadi modelnya seperti ini, kayak command prompt kita ngetik-ngetik. Nah, nanti setelah Anda menunggu beberapa saat akan diminta loginnya apa, passwordnya apa. Nah, itu tadi kembali kepada isian yang ini tadi. Isian ini. Anda harus ingat, jangan sampai Anda ingat usernya tapi Anda ingat passwordnya. Itu masalah juga, ya. Oke, saya kira untuk penginstalan ini bukan selesai sih. Untuk penjelasannya sudah saya jabarkan ya. Di prosesnya nanti kita lanjut install Ubuntu server. Baik, saya jalankan dulu VirtualBox saya. Baik ya, kita melanjutkan proses penginstalan Ubuntu server pada VirtualBox. Untuk install bisa Anda melalui menu Machine New ataukah menu Tools New. Sama saja. Kemudian pemilihan nama servernya Ubuntu server. Berikutnya foldernya ada di mana? Silahkan pilih order. Kemudian cari di, kalau saya sih datanya saya simpan di master. Data, kemudian mesin virtual, pilih select folder. Jadi hasil penginstalan akan disimpan dalam mesin virtual. Berikutnya image-nya silahkan pilih order kalau memang belum terpilih. Selanjutnya cari di mana masternya. Jadi kalau saya sih ada di master, kemudian ini installer untuk Ubuntu server dalam bentuk ISO. Kemudian setelah lengkap silahkan pilih next ya. Ini disamakan saja VirtualBox user, kemudian pilih next ya. Sampailah kita pada tahap pemilihan RAM-nya ya.
Jadi RAM itu maksimalnya sih 8 GB, tapi tidak mungkin kita memilih 8 GB karena harus ada pembagian antara Windows dan VirtualBox-nya. Maksudnya Linux-nya ya. Jadi saya pilih 2 GB saja. Selanjutnya untuk pemilihan CPU saya pilih 1. Ini bisa ditambah sih sebenarnya sesuai dengan kapasitas hardware kita. Jadi saya pilih 1 saja. Kemudian pilih next. Pada pemilihan hard disk ini ada angka di sini, Anda bisa geser-geser sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda install banyak aplikasi diperbesar, tapi kalau tidak terlalu banyak bisa 10 GB. Saya pilihnya 25 GB aja. Kemudian pilih next. Nah, ini proses reviewnya, silakan Anda baca ulang sebelum di next. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita memilih finish untuk memulai proses penginstalan. Kita tunggu sebentar ya hingga prosesnya jalan. Oke, ada yang saya lupa sampaikan. Pengalaman saya kalau saya hidupkan WiFi-nya ini biasanya penginstalannya cukup lama dan sering gagal. Mungkin karena koneksi saya yang kurang bagus. Jadi saya biasanya sebelum menginstal Linux saya matikan dulu WiFi-nya. Oke, mesinnya sudah muncul. Sementara loading ya, kita tunggu dulu. Saya dibiarkan saja. Ini akan otomatis terpilih dan akan lanjut. Kita tunggu sampai prosesnya mulai atau pemilihan bahasanya muncul. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini masih proses loading untuk masuk ke penginstalannya. Oke, sudah mulai masuk ke proses penginstalannya. Di langkah ini kita diminta untuk memilih bahasa yang digunakan. Saya defaultkan saja, tekan langsung enter, English. Kemudian pemilihan layout keyboard kita pilih down saja untuk pilihan default. Berikutnya ini apakah menggunakan paket default ataukah versi minimize. Jadi saran saya menggunakan saja pilihan default ya. Jadi paketnya lebih lengkap pastinya daripada versi yang minimize. Kita pilih down. Oke, ini untuk koneksi ya. Kita pilih default juga. Down. Nah, untuk proxy address itu kalau Anda tidak punya server proxy dalam jaringan Anda, dikosongkan saja. Kecuali Anda punya ya, karena digunakan untuk koneksi ke internet. Karena kita menggunakan VirtualBox dan memang belum ada server proxy-nya, maka saya pilih down. Selanjutnya ini adalah mirror. Ya, mirror itu seperti yang saya jelaskan tadi merupakan alamat untuk master aplikasi ya. Bisa Anda rubah kalau memang Anda punya pengalaman terkait dengan ini, tapi amannya saya memilih pilihan default saja. Kemudian kita pilih continue without update. Nah, pada pilihan ini terkait dengan hard disk ya. Jadi apakah Anda ingin menggunakan seluruh hard disk? Hati-hati kalau misalnya Anda menginstal sebenarnya ya, misalnya menginstal di laptop Anda, memilih pilihan ini artinya data di seluruh hard disk akan hilang. Tapi karena kita menggunakan VirtualBox, jadi yang digunakan adalah hard disk virtual ya, tidak mengganggu hard disk yang sebenarnya. Kita lanjut. Oke, ini review ya terkait dengan root, kemudian boot. Untuk pemilihan penggunaan partisi-partisinya ya. Kita down aja. Kemudian pilihan apakah Anda ingin lanjut, kita pilih continue. Nah, ini juga penting, jangan sampai Anda ngisi tapi lupa, maka Anda tidak akan bisa login. Ini juga bebas sih sebenarnya, tergantung dari keinginan Anda, tapi intinya Anda harus hafal. Kemudian username-nya apa, passwordnya apa, konfirmasi, pilih done. Ini diaktifkan saja supaya kita pada saat install itu sudah terinstall paket SSH-nya. Ini merupakan program penting karena
server itu biasanya kita akan remote ya kalau kita mau konfigurasi. Pilih down lagi setelah memilih SSH server. Maka terjadilah proses install ya. Kita tunggu beberapa saat. Jika Anda ingin melihat lebih detail, bisa pilih tab aktif ya. Pilih tab view log ya. Kemudian kalau mau kembali, pilih tab lagi close. Kita tunggu saja, kita tunggu ya sampai selesai. Ini sih tergantung dari kemampuan komputer kita. Semakin tinggi hardware, penginstalan akan semakin cepat. Oke. Sampai di sini sudah selesai ya, sudah ada keterangan install complete. Kemudian kalau mau melihat lognya bisa juga, tapi saya lebih memilih untuk pilihan reboot ya, merestart ya. Tekan tab setelah aktif, kita tunggu proses rebootnya. Ya, sudah mulai mereboot ya, booting ulang. Oke, hingga tahap ini Linux kita sudah berhasil boot. Cuma kita harus melewati tahapan login ya, tahapan login. Kita masuk, ingat tadi usernya cloud, passwordnya sama. Saya salah ketik mungkin. Saya ulang. Password harusnya bisa masuk. Oh ya, ini sudah bisa masuk. Ini masih ada beberapa yang loading saya lihat. Kita tunggu saja sampai selesai. Coba saya tekan enter ya. Oke. Ini dia sudah berhasil login. Jadi kalau sudah seperti ini, Linuxnya tinggal siap untuk digunakan. Misalnya ketikkan perintah pwd untuk mengetahui posisi kita, ls untuk melihat isinya. Masih kosong ya. Jadi hingga saat ini komputer kita sudah, Linux kita sudah aktif ya. Jadi kita tinggal konfigurasi. Oke, tadi Anda sudah melakukan proses instalasi di VirtualBox. Jadi berarti Anda sudah melewati tahapan ini. Berikutnya adalah saya loncat ke sini dulu. Kenapa? Karena setelah saya baca beberapa tutorial, misalnya ini konfigurasi dari PHP, MySQL, Apache itu membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar dalam penginstalan. Maksudnya kemampuan-kemampuan dasar terkait dengan perintah dasar Linux. Jadi contoh misalnya ini apa gitu kan, ini apa, dan seterusnya. Jadi
Di video berikutnya kita akan membahas tentang beberapa perintah-perintah dasar ya, bagaimana cara melihat isi folder, directory, bagaimana cara membuka file. Kenapa? Karena konfigurasi di Linux itu biasanya terkait dengan urusan mengedit file. Jadi kalau bicara file itu filenya ada di mana, gimana caranya ke sana. Kalau sudah ketemu filenya, gimana cara bukanya, gitu kan? Kalau sudah dibuka, gimana cara nyimpannya? Kalau sudah nyimpan, gimana cara merestart servisnya dan seterusnya. Itu membutuhkan pengetahuan dasar terkait dengan perintah-perintah Linux ya. Perintah-perintah Linux. Maka dari itu saya loncat ke sini dulu ya. Tapi materinya tidak terlalu panjang. Jadi ada banyak materi Linux, tapi kita ambil yang sesuai kebutuhan materi kita saja. Setelah ini kita akan lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Jadi jangan lupa untuk materi berikut kita akan membahas tentang perintah dasar Linux supaya kita punya gambaran terkait dengan sistem operasi Linux dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Jadi saya berharap kita masih bisa bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan saya pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.